calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Karanganyar, Kota Pasuruan. Kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Eklesia Mariani SPD, guru kelas 5, yang mana nantinya akan saya wawancarai terkait proses percakapan pra-observasi. Selamat siang Ibu Eklesia, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat siang Bu Yuriko. Baik. Untuk hari ini kira-kira ada kegiatan lain? Kebetulan hari ini nggak ada Bu. Jadi untuk hari ini Ibu Eklesia sebelum jenengan dan saya melakukan proses supervisi akademik, yang mana di dalam proses ini nantinya bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pembelajaran yang dilakukan selama ini oleh Bapak Ibu Guru. Namun sebelum itu saya yang pertama perlu kita lewati yaitu terkait dengan percakapan pra-observasi, yang tujuannya di sini yaitu mengetahui persiapan dari Ibu Eklesia terkait dengan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, nantinya akan mengajar materi apa ya Bu? Materi yang akan saya ajarkan nanti yaitu tentang melihat karena cahaya. Di sana materinya yaitu tentang bagaimana cara kerja mata itu melihat. Baik, jadi Bu Eklesia ini nantinya ketika observasi memakai mata pelajaran IPAS ya Bu ya? Iya. Pada materi proses mata melihat, begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai Bu Eklesia? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak yaitu anak-anak dapat mengerti bagian-bagian mata dan fungsinya, dan juga belajar bersyukur dengan mata yang sudah diberikan Tuhan, serta anak-anak dapat menjelaskan dan memahami bagaimana proses mata itu. Baik Ibu. Kemudian apa alasan Ibu Eklesia memilih tujuan tersebut? Yang pertama, supaya anak-anak itu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak. Dan gitu anak-anak akan menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan, terlebih dalam hal ini adalah mata. Jadi tujuannya yaitu supaya siswa-siswi ini bisa bersyukur gitu ya Bu ya, atas anugerah yang sudah diberikan Tuhan. Salah satu contohnya itu adalah mata sebagai alat indera yang sangat penting tentunya untuk melihat, dengan mengajarkan anak untuk tidak menyakiti mata dan bisa menggunakan mata dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya Bu. Iya betul, supaya mereka itu bisa menjaga matanya, karena selama ini banyak sekali anak-anak masih kecil mereka sudah berkacamata karena mereka kurang mungkin menjaga matanya, dan juga asupan makanan yang kurang untuk kebaikan. Iya. Baik, karena alasannya ada sebuah masalah itu, yaitu banyak anak-anak yang sekarang memakai kacamata ya Bu ya, di usia muda seperti itu, dan mungkin mereka juga masih kurang peduli terhadap kesehatan mata mereka, karena mereka mungkin minim akan pengetahuan ya, begitu Bu ya, tentang cara kerja mata itu seperti apa, kemudian bagian-bagian dan fungsi mata, serta bagaimana terbentuknya bayangan pada retina. Nah, mungkin setelah anak-anak ini memahami tentang materi tersebut, maka mungkin mereka akan sadar akan pentingnya mata itu. Seperti itu. Ya, tujuannya seperti itu, supaya mereka memang memahami bagaimana sih proses mata kita melihat. Dengan itu mereka akan semakin bersyukur, semakin menjaga matanya, dan juga mereka tidak hanya tahu menggunakan saja, tetapi juga dapat memanfaatkan dengan baik. Baik, kemudian bagaimana area pengembangan kompetensi yang hendak dicapai oleh Ibu Eklesia?
Potensi yang ingin dicapai yaitu utamanya adalah anak-anak dapat memahami bagian-bagian mata serta fungsinya, serta nantinya anak-anak dapat menjelaskan proses mata itu. Baiklah, jadi yang dikembangkan oleh Ibu Eklesia ini pengembangan kompetensi menjelaskan bagian-bagian dan fungsi mata serta cara kerja mata ketika mata itu melihat ya. Kemudian bagaimana sih rancangan yang akan diterapkan pada saat proses pembelajaran ini nanti terkait dengan strategi, model ataupun metode yang akan Ibu gunakan. Model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu PJBL, Project Based Learning. Di sini nanti anak-anak akan saya minta untuk membuat skema bagaimana proses mata itu melihat. Tetapi sebelum ke intinya, nanti saya akan memberikan pertanyaan pematik terlebih dahulu. Dan bagaimana sih mata itu kok bisa melihat? Terus apa saja bagian-bagian mata? Setelah itu nanti saya akan menayangkan melalui video yaitu proses mata itu melihat. Setelah melihat video, saya akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang apa yang sudah dilihat, kemudian bersama-sama menyimpulkan prosesnya. Setelah itu baru anak-anak saya meminta membuat skema. Nah, skema ini nanti saya akan membebaskan anak-anak, yaitu melalui gambar boleh atau mau melalui video boleh, sesuai keinginan anak-anak di kelompok itu. Seperti itu. Nah, setelah skema selesai, mereka akan presentasi dengan apa yang setelah mereka buat. Setelah presentasi, saya akan memberikan evaluasi, menyimpulkan dulu. Memberikan evaluasi berupa LKPD. Setelah itu kami akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari itu. Terakhir anak-anak saya ajak untuk belajar. Luar biasa sekali Bu Eklesia ini. Jadi Ibu menggunakan model PJBL ya Bu ya, yaitu pembelajaran berbasis proyek di mana anak-anak ini diajak untuk membuat skema tadi Bu ya, cara kerja mata sesuai dengan keinginan mereka tentunya. Begitu Bu ya. Ya, saya berharap nanti anak-anak akan antusias dalam proses pembelajaran ini Bu. Baik, kemudian bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya pada saat observasi itu? Media yang akan saya gunakan nanti adalah PPT Bu. PPT ini yang saya buat, kemudian video ini saya ambil dari YouTube, yaitu berisi tentang cara kerja mata. Baik, luar biasa sekali. Jadi Ibu ini yang menggunakan medianya yaitu PPT yang Ibu buat sendiri ya, dan video yang Ibu adopsi seperti itu. Pasti medianya ini sangat menarik sekali nih ya Bu ya untuk dilakukan ketika waktu observasi tentunya. Dan kemungkinan dengan media yang Ibu berikan ini, saya kira akan lebih menambah pemahaman anak-anak terkait materi tentang melihat karena cahaya ini. Ya, supaya anak-anak itu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang proses kerja mata. Dan juga anak-anak dapat terfasilitasi terlebih gaya belajar mereka yang kemudian kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Rencananya Kamis depan. Baik, jadi Kamis depan ini saya akan mengobservasi jenengan terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini. Semoga nantinya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Eklesia bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan bisa maksimal serta efisien tentunya. Mungkin itu saja wawancara pada hari ini Bu. Sampai bertemu di hari Kamis depan Ibu Eklesia. Iya Bu. Terima kasih atas luangan waktunya bisa melakukan wawancara pra-observasi ini pada siang hari dengan baik. Sama-sama Bu, terima kasih. Sama-sama.
Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Waktunya siapa? Kita silakan pimpin doa dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ha. Ha. Semuanya sehat? Sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh iya, Febri masih sakit. Lavenia juga sakit. Nah, semoga mereka segera sembuh ya. Amin. Oke. Jadi mau sudah disiapkan bukunya? Sudah. Yang lalu kalian sudah belajar tentang apa? Mata, cahaya. Iya, cahaya. Terus apa lagi? Mata tentang apa? Bagian mata dan fungsinya. Bagian mata dan fungsinya. Nah, hari ini kita juga masih akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang mata. Bagian mata, fungsinya, dan bagaimana proses kita mau bisa melihat. Itu yang akan kita pelajari. Nah, apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Nanti kalian bisa disajikan proses cara mata kita melihat. Kemudian nanti kalian membuat skema proses mata melihat secara berkelompok yang sudah dibentuk. Ingat kelompoknya? Ingat. Oke. Itu nanti setelah kalian membuat skema, nanti tiap kelompok akan mempresentasikan, menceritakan apa yang sudah kalian buat. Itu ya, mengerti untuk hari ini? Mengerti. Ini mau tanya, mengapa mata kita bisa melihat? Angkat tangan. Oke, Nadia. Oke, pinter. Karena ada cahaya. Ya. Terus kemarin kita juga sudah belajar tentang bagian-bagian matanya, ya enggak? Nah, sama fungsinya. Siapa yang mau menyebutkan bagian-bagian mata? Oke, Raisa, apa saja? Retina, lensa, saraf mata, kornea. Oke, pinter. Selain itu, ada lagi? Oh iya, Alis, mata, putih, pinter. Iya, itu tadi adalah bagian-bagian mata yang
sudah disebutkan teman kalian yang sudah kita pelajari. Kita mau belajar tentang bagaimana toh mata kita bisa melihat. Sekarang silakan perhatikan video berikut ini. Melihatmu, begitu juga kamu bisa melihatku. Kita bisa melihat karena Tuhan memberikan kita sepasang mata. Mari kita membicarakan tentang mata karena mata bisa membantu kita untuk melihat sesuatu, melihat warna, dan melihat video ini juga. Ayo kita cari tahu bagaimana cara mata kita bekerja. Baiklah, kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam mata kita. Di dalam mata kita terdapat kornea. Kornea mata kita seperti lensa kamera atau jendela yang bisa memungkinkan untuk menerima cahaya masuk. Kornea adalah permukaan mata kita yang jernih. Jadi kornea ini berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Setelah kornea terdapat iris. Iris merupakan struktur mata yang melingkar tipis. Iris dapat memberikan warna pada bola mata. Iris berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata kita. Cahaya yang masuk akan diteruskan ke pupil. Pupil adalah bagian mata yang terletak di tengah iris yang berwarna hitam dan berbentuk bulat. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika cahaya yang masuk besar dan terang, maka pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika cahaya yang masuk sedikit dan redup, maka pupil akan membesar. Kemudian ada lensa mata. Ayo kita lakukan percobaan. Tutup salah satu mata dan dekatkan pensil ke mata yang terbuka. Sekarang dekatkan pensil ke matamu lebih dekat dan lebih dekat lagi. Sekarang, apakah pensil itu menjadi buram? Betul sekali. Inilah cara lensa matamu bekerja. Fokus dan tidak fokus penglihatan tergantung pada seberapa jauh jarak objek dari mata kita. Jadi fungsi lensa mata yaitu untuk mengatur fokus cahaya yang masuk lalu dipantulkan ke retina. Sekarang cahaya berada di retina. Cahaya yang masuk di dalam retina membentuk bayangan yang bersifat terbalik, nyata, dan diperkecil. Retina berfungsi untuk mengatur cahaya menjadi sensor gambar, lalu mengubahnya menjadi sinyal saraf optik yang kemudian dikirimkan ke otak. Setelah cahaya masuk di otak akan mengembalikan gambar kembali dan membuat kita bisa melihatnya. Luar biasa bukan? Dari video tadi, kalian sudah melihat bagaimana proses mata kita melihat. Pertama, apa tadi? Ada apa dulu? Ada benda. Loh, kalau nggak ada bendanya gimana? Nah, ada benda terkena apa? Cahaya. Terkena cahaya. Buyanya ambil contoh ini, tempat pensil ya. Benda ini terkena cahaya, kemudian cahayanya mantul. Mantul kemana? Mantul lewat apa dulu? Kornea. Setelah mantul masuk ke kornea, terus masuk ke mana? Iris dulu. Setelah iris, di dalam iris ada pupil. Pupil ngapain tadi? Mengatur banyaknya cahaya. Iris juga sama, mereka bekerja sama. Nah, ketika cahayanya banyak, apa yang terjadi pada pupil kita? Mengecil. Kalau cahayanya redup, karena dia ngatur seberapa banyak ke cahayanya yang masuk. Setelah dari pupil ada apa saja? Terus kemana? Kemana tadi? Ke lensa mata. Apa yang dilakukan oleh lensa? Memfokuskan cahaya yang masuk mata. Pinter. Memfokuskan cahaya melanjutkan ke
di video, coba tutup matanya satu. Secara jauh, oh baik-baik saja. Kalau dekat, wah tambah berat. Karena ini memfokuskan. Nah, setelah sampai retina, apa yang terjadi di retina? Ya sebelum disampaikan, yang terjadi di retina apa tadi? Bayangannya gimana? Terbalik, nyata, dan diperkecil. Dari retina disampaikan ke mana? Ke saraf dulu, saraf mata. Saraf mata menyampaikan ke otak. Nah, si otak langsung nangkep. Oh, ini namanya letak pensil warna biru. Gambar zoom. Nah, oh ini namanya Zaki. Nah, oh itu namanya itu cara kerja otak kita. Berarti sekian tidak ada 1 detik kita langsung bisa melihat. Itu berkat siapa? Berkat Tuhan. Yang kita harus bersyukur. Maka kita supaya tetap sehat. Bagaimana cara kita menjaga mata kita? Makan wortel. Kemarin Bu Yani minta kalian membawa apa? Wortel. Ini yang membawa. Nah, kenapa kok wortel? Boleh, mau pisau juga boleh, mau mentah kayak Bu Yani juga boleh. Nah, kenapa kok wortel? Karena wortel mengandung vitamin A yang baik untuk dan juga kalau melihat HP jangan lama-lama. Kalau baca jangan sambil tiduran, nanti matanya naik ya. Baik di sini proses melihat. Tadi yang Bu Yani jelaskan, di sini ada apa ini benar apa? Nah, benda pohon ini memantulkan cahaya ke mata. Nah, ini adalah gelombang cahayanya. Terus diterima oleh kornea. Cahaya masuk kornea melalui. Terus apa yang terjadi? Lanjutkan sampai retina. Di retina pohonnya balik, bentuknya lebih kecil atau lebih besar? Dari retina Bayangan diteruskan menuju otak oleh saraf mata. nah, oleh saraf mata dilanjutkan ke otak. Nah, otak nangkep, oh ini namanya pohon. Ini terus apakah seperti ini membuat skema seperti ini boleh? Boleh. Kalian buat ini dulu. Oh ini bagian-bagian matanya, terus urutannya, keterangannya di bawah. Boleh. Kalian seperti ini tapi kalian bisa menjelaskan, boleh? Boleh. Nah, Bu Yani minta kalian membuat skema proses mata melihat sesuai pilihan kelompok kalian masing-masing. Silakan berkumpul dengan kelompok kalian. Oke, Bu Yani akan membagikan kertas. Silakan nanti kalian membuat skema di kertas ini. Tidak hanya nilai presentasi, tetapi juga hasil skemanya. Jadi buatlah yang terbaik. Bisa? Oke. Boleh mau landscape, boleh mau portrait juga, boleh bebas. Ya, boleh. Boleh silakan pada itu. Jadi badan
ya. Coba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggota Akibas Kita Fuska. Kita mau menjelaskan skema proses melihat. Skema proses melihat. 1. Benda memantul cahaya ke mata. 2. Cahaya masuk kornea melalui pupil. 3. Lensa mata mengarahkan cahaya ke retina. 4. Bayangan ditangkap ke retina berbentuk nyata kecil dan tidak kecil. 5. Sinyal yang diteruskan menuju otak oleh saraf mata. 6. Gambar yang diterjemahkan di otak. Ya, coba lihatkan ke temannya. Nah, itu skemanya. Ada lagi yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Mendengarkan presentasi dari kelompok 1, yaitu kelompoknya Nada dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil skema proses melihat. Gambar cahaya masuk ke bagian mata. Kornea masuk ke pupil, masuk lensa mata masuk ke retina. Saraf mata masuk ke otak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, luar biasa bagus. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, sekarang kita mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi skema mata prosesnya gimana? Ada cahaya yang memantul melalui ya masuk ke mata. Lewat apa dulu? Kornea, terus kemudian masuk ke lensa mata, sama lensa mata di Retina, fokuskan, diteruskan ke retina, dari retina saraf mata, terus otak. oke, pintar semua. Kita untuk mengerjakan soal LKPD ini silakan kerjakan. Di sini bentuk skema, terus kalian lengkapi, ya. Seperti tadi, volume 1 apa saja perjalanannya, gitu ya. Mengerti? Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Kita sudah belajar tentang apa? Ya, apa saja tadi? Bagian mata dan proses
membawa wortel, nanti kita mau makan bersama, gitu ya? Oke. Bu Yani akan tutup pembelajaran hari ini untuk IPAS. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yuriko Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Karanganyar, Kota Pasuruan. Kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Akosia yang sudah saya observasi terkait dengan pembelajarannya ketika di kelas. Untuk nanti percakapan dalam pasca observasi bersama Bu Akosia akan saya tanyai dengan berbagai pertanyaan terkait dengan pengamatan yang sudah saya lakukan pada saat proses observasi waktu hari Kamis kemarin diikuti. Bagaimana kabarnya Bu Akosia? Puji syukur baik Bu Yuriko. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pelaksanaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya, puji syukur Bu Yuriko, kegiatan observasi kemarin berjalan dengan baik dan lancar, dan juga anak-anak dapat mengikuti pembelajarannya. Bisa diceritakan Bu pembelajarannya seperti apa, bisa berjalan dengan baik? Ya, untuk pembelajaran kemarin itu saya mengambil mata pelajaran IPAS, materi tentang melihat karena cahaya. Nah, di sana saya menjelaskan, mengajak anak-anak belajar tentang proses mata melihat. Nah, awalnya saya memberikan pertanyaan pemancing. Kemudian juga sebelum itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran saat itu, dan juga menyediakan video yang bisa mereka lihat, dan juga ada PPT untuk menjelaskan supaya mereka lebih lagi bisa mengerti, dan juga melakukan diskusi bersama peserta didik. Nah, setelah itu mereka baru mengerjakan proyek, yaitu membuat skema mata. Di sana mereka tidak hanya satu hasil karya, tetapi setiap kelompok saya bebaskan mereka mau membuat seperti apa. Baik, kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dicapai dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Bu Akosia saat proses pembelajaran kemarin. Untuk tahapan pengembangan, yang pertama sesuai tujuan pembelajaran, yaitu mereka bersyukur akan mata yang sudah Tuhan berikan atau ciptakan untuk kita sehingga bisa melihat. Kemudian saya ajak untuk bagaimana sih merawat mata supaya mata ini tetap berfungsi dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua dapat menjelaskan proses mata melihat. Jadi mereka dapat menyebutkan bagian-bagian mata, kemudian fungsi bagian-bagian mata, dan juga mereka kembali menjelaskan bagaimana proses mata itu. Kemarin saya juga sudah melihat dengan observasi Bu Akosia tentang kegiatan pembelajarannya. Saya juga lihat Bu Akosia meminta anak untuk anaknya membawa wortel ya. Oh iya. Itu bisa diceritakan dulu. Ya, kemarin memang anak-anak saya minta untuk membawa wortel karena mata itu membutuhkan nutrisi atau vitamin, yaitu salah satu vitamin A, di mana salah satu makanan yang mudah didapat adalah wortel, dan juga anak-anak banyak yang suka wortel. Meskipun ada yang mereka makan secara langsung, atau juga mereka olah jadi sop, atau ada juga yang mereka jus. Nah, tapi paling tidak mereka itu tahu apa sih yang baik untuk tubuh mereka. Nah,
terlebih terkait di sini adalah mata. Jadi Bu Yani mengajak anak-anak untuk membiasakan cara menjaga mata dengan cara yang sederhana itu tadi Bu ya, mengkonsumsi wortel bisa dengan jus, bisa dikonsumsi sebagai sayur ya Bu ya. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan, apakah sudah berhasil atau belum menurut Ibu? Observasi kemarin. Kalau tingkat keberhasilan dikatakan cukup, meskipun belum 100% dulu. Namun nampaknya kemarin juga saya sudah lihat cukup baik ya Bu ya. Baik, kemudian apa kekurangan atau hambatan dan kendala yang terjadi saat proses pembelajaran kemarin? Kendala dalam pembelajaran kemarin adalah ada beberapa anak yang memang kurang aktif, terlebih ketika dalam kerja kelompok. Ya, ada yang sudah benar-benar aktif ikut berpartisipasi, tetapi ada juga yang belum. Itu kendalanya. Jadi ada beberapa siswa yang memang masih ikut ya dalam Iya. Kira-kira ada berapa siswa yang Kurang lebih 4 anak. Iya. Baik, jadi kendalanya terkait dengan siswa ini masif gitu ya. Jadi bagaimana Ibu untuk membuka anak-anak supaya anak-anak ini tidak pasif seperti itu? Yang saya lakukan adalah saya memfasilitasi di kelompok itu, ayo supaya semuanya ikut berpartisipasi, karena ini adalah kerja kelompok, otomatis semuanya harus ikut andil di dalam kerja kelompok itu, supaya nanti ketika menjelaskan di depan juga semuanya bisa memotivasi intinya supaya tetap Baik, begitu Bu. Jadi mengatanya itu. Kemudian mengapa kendala tersebut itu bisa terjadi? yang banyak kemungkinan sebenarnya ya begitu. Ya. Ada beberapa mungkin karena memang anak ini waktu itu juga ingatnya kurang, terus yang kedua mungkin karena juga media pembelajaran yang belum menarik untuk mereka. Misalnya untuk proses mata melihat, kemarin saya hanya memperlihatkan melalui video. Mungkin misalnya saya bisa menggunakan media yang lebih konkret lagi untuk mereka bisa coba, mungkin mereka lebih tertarik. Jadi ini ya Bu ya, membuat inovasi lain ya Bu ya, supaya anak ini lebih tertarik kan seperti itu. Oke, kemudian dengan mengetahui kendala dan hambatan, Bu Eklesia juga ketahui pasti apa kira-kira rencana tidak lainnya setelah mengetahui hal tersebut. Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memilih metode pembelajaran yang tepat untuk anak-anak sesuai gaya belajar dan karakter mereka, supaya semuanya juga bisa tercapai. Jadi mungkin ada metode yang lain, kemudian menggunakan media lain ya, yang kesempatannya yang tepat lah bagi mereka, supaya mereka itu sekaligus memahami materi juga, itu merasa dalam belajar itu senang gitu kan Bu ya, lebih semangat kan ya begitu ya. Oke, dengan menyediakan beragam ini ya, bukan berdiferensiasi, jadi mungkin beragam media yang sesuai dengan kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana tindakan tersebut? Untuk rencana kemungkinan minggu depan, supaya ada waktu untuk mempersiapkan lebih baik lagi. Jadi benar-benar perlu waktu juga gitu ya untuk mempersiapkan secara matang gitu ya, supaya pembelajarannya lancar dan istilahnya apa yang kita harapkan itu tercapai juga gitu. Semoga nantinya di rencana
saya mempersilahkan waktunya kepada pengajar saya, Bu Wisnu, mungkin untuk menyampaikan terkait berjalannya proses percakapan pasca observasi ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang semangat ya. Semangat. Rangkaian pra observasi, observasi sudah berjalan dengan baik. Oke. Nah, di momen pasca observasi ini dari rangkaian percakapan yang sudah kita diskusikan ini, kalau saya perhatikan, alhamdulillah ya sudah tercapai. Jadi tujuan dari diskusi kita pada siang hari ini sudah disampaikan. Tadi kemudian Bu Yuriko juga bisa menganalisis dari data-data tadi, bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi diskusi umpan balik. Jadi Bu Afres kemudian bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kekurangan, kebaikan proses pembelajarannya di mana, keunggulan. Kemudian Bu Yuriko juga bisa menanyakan kembali apa yang menjadi area-area pengembangan untuk berikutnya yang ditangani oleh Bu Afres, termasuk nanti di minggu depan lebih baik lagi. Kenapa pemirsa? Karena masih membutuhkan waktu untuk memperbaiki. Saya rasa rangkaian diskusi kali ini sudah sangat baik ya, sudah mencerminkan dari rangkaian pra observasi hingga pasca sudah mencapai apa yang diharapkan dari diskusi kali ini. Itu menurut saya mungkin sekian cukup ya dari saya. Terima kasih. Moga-moga ini jadi semangat kita semua untuk semakin mengembangkan kualitas pembelajaran ini. Jadi tujuannya kenapa sih kalau ada PKP itu nanti tujuannya kita kalau katanya metrik kita Pak Nadiem tidak murid ya, jadi murid kan hanya pada kebutuhan dan kepentingan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh pengajar saya, Ibu Wisnus. Dari saya dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ekwesia telah berkenan memberikan waktu pada percakapan pasca observasi ini, Bu. Semoga kedepannya pembelajaran kita ini bisa lebih baik lagi. Demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan Bu Ekwesia, guru kelas 5B. Sekian dari saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.